Sahabat Kompas.com, coba lihat gambar ini deh. Rasanya pengen langsung bersihin atau malah biasa aja? Nah, kalau kamu ngerasa biasa aja dan gak ada yang salah dari gambar tadi, jangan-jangan kamu kena hoarding disorder. Apa itu hoarding disorder? Yuk kita bahas. Hoarding disorder adalah salah satu gangguan mental yang membuat penderitanya suka banget nimbun barang-barang. Masih mending kalau yang dikumpulin barang langka dan bisa dijual lagi kayak kolektor. Masalahnya, benda yang dikumpulkan kebanyakan adalah barang tak berguna dan lebih tepat disebut sampah. Akibatnya ya kayak di video ini. Barang-barang jadi numpuk sampai udah nggak layak lagi disebut rumah atau kamar. Dari suasananya lebih cocok kayak kapal pecah atau malah tempat pembuangan sampah. Nah, ada beberapa gejala dari orang yang mengalami hoarding disorder. Jangan lupa dicatat ya, siapa tahu kamu atau orang terdekatmu bisa jadi mengidap gangguan ini. Pertama, merasa sulit untuk membuang barang yang dimiliki. Kedua, yakni merasa stres berlebih pas coba untuk buang barang yang dimiliki. Ketiga, merasa cemas dan mikir kalau barang itu akan terpakai pada kemudian hari. Keempat, merasa bingung di mana harus menyimpan barang-barang miliknya. Kelima, timbul rasa tidak percaya kepada orang lain untuk menyentuh barangnya. Keenam, mulai berdamai dengan kondisi barang-barang yang makin menumpuk. Dan terakhir, punya kecenderungan untuk menjauhkan diri dari teman dan keluarga. Nah, gimana? Kalian ngalamin ada gejala itu nggak? Perlu diingat, para penderita hoarding disorder kebanyakan tidak merasa kalau dirinya itu bermasalah. Mereka merasa fine-fine aja dengan kondisinya. Jadi kita juga harus peka kalau orang terdekat mulai menunjukkan gejala-gejala itu. Yuk lanjut kita bahas, apa sih yang menyebabkan orang bisa terkena hoarding disorder. Penyebab hoarding disorder berakar dari sejumlah faktor yang kompleks dan kebanyakan disebabkan oleh faktor psikologis seperti berikut. Pertama, faktor yang paling sering jadi penyebab orang terkena hoarding disorder adalah trauma pada masa anak-anak. Adapun trauma ini bisa berupa emosional atau juga fisik. Nah, kebiasaan menimbun barang jadi pelampiasan untuk merespon gejolak perasaan yang tidak terkendali akibat pengalaman traumatis itu. Faktor kedua adalah kegelisahan dan kekurangan kepercayaan diri. Uniknya, para penderita akan merasa dengan adanya barang-barang di sekitar membuat mereka merasa aman. Soalnya mereka merasa dunia luar itu gak aman dan membuat ruangan tempat mereka tinggal jadi semacam benteng pertahanan diri. Faktor ketiga adalah kejadian kehilangan orang tersayang. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa kehilangan orang tersayang, entah orang tua, sahabat, atau pasangan, bisa membuat orang menjadi sangat terpukul. Nah, menimbun barang menjadi mekanisme untuk menghindari perasaan tersebut. Hoarding disorder juga bisa disebabkan karena kelainan kognitif penderitanya. Jadi, mereka mengalami kesulitan untuk memilah barang dan memutuskan mana yang harus dibuang atau disimpan. Faktor terakhir adalah faktor genetik dan lingkungan. Ada kemungkinan seorang yang orang tuanya mengalami hoarding disorder juga mewarisi genetik serupa. Faktor lingkungan juga punya kontribusi signifikan terhadap gangguan hoarding disorder ini. Di luar itu, gangguan kesehatan mental lain seperti gangguan kecemasan, depresi, atau OCD juga bisa memengaruhi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk mengatasi hoarding disorder ini? Gangguan hoarding disorder kalau terus dibiarkan, efeknya bisa fatal. Soalnya akan berpengaruh ke kondisi kesehatan dari penderitanya. Ya, bayangin aja, siapa coba yang gak sakit tinggal di tempat sekotor itu? Dilansir dari Mayo Clinic, ada beberapa cara untuk mengatasi penderita hoarding disorder.
Misalnya dengan terapi perilaku kognitif atau CBT, atau dengan konsumsi obat tertentu dari psikiater kalau ditemukan gangguan kesehatan mental lain seperti kecemasan atau depresi. Perlu diingat, penderita hoarding disorder tidak bisa disembuhkan dalam waktu cepat. Namun, berbagai pengobatan bisa meringankan gejala yang muncul serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Sahabat Kompas.com, para penderita hoarding disorder sering tidak menyadari kalau dirinya mengidap gangguan ini sehingga enggan atau malu mencari bantuan medis. Maka dari itu, kalau kalian sadar ada orang terdekat yang mengalami gejala hoarding disorder, segera cari bantuan medis ya. Tujuannya jelas, supaya kondisi yang dialami tidak makin parah dan kedepannya dapat sembuh dari gangguan ini.